Halo kan pajak, bertemu dengan kami di episode perdana Berkisah Pajak, satu-satunya podcast pajak di Gabek, Pangkal Pinang. Karena tetangga sebelah sudah punya kawan pajak ya. Nah, Tetangga tuh yang mana Kak Kusuma? kantor sebelah tentunya Mas Dedi. Karena kita baru punya nih kawan pajak ini, episode perdana Berkisah Pajak ini. Dan sesuai dengan namanya, kita akan ngomongin soal aturan perpajakan tentunya Mas Dedi ya. Banyak kisah ya. Banyak kisah, makanya namanya berkisah kan pajak ya. Aturan baru, aturan-aturan mungkin yang akan kita bahas. Banyak yang akan kita omongin ya. Betul. Gitu ya. Saking bawelnya kita sih Mas Dedi kayak gitu ya. Oke, di episode perdana berkisah pajak ini kita akan membahas masih dengan hal yang sifatnya baru dan masih berhubungan dengan Kortex, yaitu deposit pajak. Perkenalkan, saya Kusuma Diputra, penyuluh pajak KPP Pertama Bangka, dan ada rekan saya. Saya Deddy Gusman, kawan pajak. Oke, kita berdua juga adalah penyuluh Mas Dedi ya di KPP Pertama Bangka ini. Baik, kita langsung saja di pertanyaan pertama Mas Dedi, mungkin ya soal deposit pajak. Betul. Ya, yang mana ini merupakan suatu barang baru kawan pajak ya, mengikuti dengan pemberlakuan Cita Stok Kortex di 2025 ini. Ya. Dan kawan pajak yang dimanapun kawan pajak berada ya, mohon bisa disimak untuk EG Live pada hari ini, karena nanti mungkin kawan pajak akan langsung mau bertanya nih, atau mungkin pernah ada yang sudah mau mencoba membayar deposit pajak tetapi salah nih Mas Dedi ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya Mas Dedi ya. Karena ini hal yang baru ya tadi. Hal yang baru Kusuma tentunya Mas tadi Dedi. sampaikan ya. Dan tentunya kawan pajak, kalau misalnya dari kawan pajak nih ingin nanti bertanya, bisa nanti kawan pajak untuk ketik di kolom komen ya. Nanti akan kita jawab untuk pertanyaannya, karena tentunya kita juga sudah ada nih handphone satunya Mas Dedi nih untuk mengontrol IG Live pada hari ini. Ya. Betul Mas Dedi. Jadi jangan khawatir kawan pajak kalau misalnya ada yang bertanya ya. Oke. Kita akan masuk di materi nih Mas Dedi ya. Kalau kita ngomong deposit pajak, ini kan barang baru nih Mas Dedi ya. Ya. Nah, kalau adanya sejak Kortex ya. Kortex ini Mas Dedi ya. Adanya ya. Nah, terus nih Mas Dedi, kalau kita ngomong soal barang baru, mungkin boleh disebutin lagi nih, apa sih berarti barang baru ini, apa sih deposit pajak ini Mas Dedi? Baik, kawan pajak sekalian ya. Jadi kalau ngomongin deposit pajak ya, tadi Kak semua selalu nyebut deposit pajak gitu ya, materi kita hari ini. Jadi deposit pajak itu sebenarnya pembayaran pendahuluan Kak Kusuma ya, dan kawan pajak sekalian. Jadi pembayaran yang tidak terikat dengan pajak manapun. Baik. Ya, dan ini juga bisa digunakan untuk pembayaran jenis pajak manapun juga. Baik. Ya, jadi sama halnya kayak kita nabung lah ya. Jadi kalau nabung ya kita menempatkan uangnya di bank gitu ya. Kalau deposit pajak kita menitipkan uangnya ya, menitipkan pembayaran pajaknya di kas negara. Nah, ini belum terikat dengan jenis pajak apapun. Jadi bisa nanti untuk pembayaran PPh, PPN maupun ada utang pajak nih kawan pajak. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, mungkin kawan pajak bertanya-tanya, apakah harus nih ya kita menggunakan deposit pajak ya? Sama kayak kita apakah kita harus bayar PPh atau PPN setiap bulan seperti itu ya. Jadi nggak harus ya, pertanyaannya ya, jawabannya nggak harus ya kawan pajak ya. Jadi deposit pajak ini ya bukan suatu keharusan bahwa setiap wajib pajak harus menyetorkan deposit pajaknya, enggak gitu. Tapi memang ini adalah menjadi salah satu opsi ya, menurut saya ya, menurut kita ya Kak Kusuma ya, salah satu opsi terbaik bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajaknya. Seperti itu. Berarti sebenarnya Mas Dedi, kalau misalnya mungkin kita melihat dari sebelumnya, kalau mungkin wajib pajak bisa bayar langsung ke PPh atau PPN gitu ya. Kalau ini karena dia bilangnya adalah sebagai opsi satu-satunya untuk pembayaran pajak lebih dulu, berarti untuk di pemberlakuan Kortex ini untuk bayar pajak lebih dulu dikhususkan langsung ke deposit gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin karena tadi bilangnya adalah ini sebelum lapor SPT, berarti saat lapor mungkin bisa kalau saat mau lapor bisa ada yang pakai deposit atau mungkin bisa langsung ke jenis pajak yang sesuai dengan SPT-nya gitu Mas Dedi ya. Oke, nah terus nih Mas Dedi, kalau untuk dari segi
misalnya wajib pajak pengen bayar nih deposit pajak. Kode jenis pajaknya apa nih? Biar nggak salah juga nih Mas Dedi, kode jenis pajaknya. Untuk kode jenis pajak yang bisa kawan pajak gunakan adalah di kodenya 411618-100 ya. Jadi itu memang kalau misalnya kita ngomongin PPH kan contoh atau PPN ya, PPN misalnya 411211 kodenya sekian-sekian gitu ya. Dia sesuai dengan jenis transaksinya. Atau PPH 21 misalnya 411121 seperti itu. Nah, ini kalau untuk yang deposit pajak adalah di 411618-100 seperti itu. Dan ini berarti memang kode khusus Mas Dedi ya? Betul, kode khusus yang baru disiapkan oleh DJP dalam hal ini ya terkait dengan penggunaan Cortex seperti itu ya. Baik. Sebelum ada loh ini. Belum ada deposit nih Mas Dedi? Baru kali ini ya. Sejak Cortex yang launching ya, deposit pajak ini kita buka. Dan gitu memang berarti barang baru. Betul, ya. betul. Terus nih Mas Dedi nih, karena dia misalnya opsi satu-satunya gitu kan, berarti kan memang ada perubahan ya. Nah, kalau misalnya kita nanti mau pakai deposit nih Mas Dedi, tapi untuk lapor SPT, itu nanti boleh dikasih tau nggak saat mau lapor SPT-nya gimana biar pembayaran itu pakai deposit gitu Mas Dedi, atau ngambil dana dari deposit? Kita bisa udah ngisi deposit nih. Oke, baik. Sebelum itu kawan pajak ya, biasanya nih ya, kalau misal kawan pajak mau lapor SPT ya, baik itu SPT masa ataupun SPT tahunan, ya biasa kan dibuat dulu SPT-nya nih ya, semua ya. Dulu betul, kita buat dulu SPT-nya, kita susun SPT-nya, kemudian nanti sudah dapat berapa pajak terutangnya kan kita buat billingnya kan seperti itu ya. Nah, itu juga buatnya di menu yang lain. Ya, menu kode billing namanya. Nah, kita buat kode billingnya di sana. Lalu kita bayar. Ya. Nah, hasil bukti bayar itu nanti muncul adalah NTPN ya. Nomor transaksi penerimaan negara. Nah, NTPN-nya itu nanti yang kita input lagi nih ya di aplikasi SPT-nya untuk pelaporannya kan seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan deposit pajak ya kawan pajak, jadi kita nggak perlu lagi mekanisme seperti itu. Ya. Dan di Cortex pun juga ya kita tidak menggunakan mekanisme buat SPT, cetak billing, bayar ke kantor pos, kemudian rekam NTPN nggak perlu lagi ya. Jadi cukup nanti meng-create billingnya ya kalau menggunakan kode billing, lalu bayar dan langsung lapor ketika posisi klik bayar dan lapor. Nah, kalau menggunakan deposit malah lebih gampang lagi Kak Kusuma. Gimana tuh? Ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak sudah ada deposit ya, deposit pajak, maka ketika akan melakukan pelaporan SPT, ketika mengklik bayar dan lapor, dia akan PBK otomatis atau dipindah bukukan. Otomatis dari dana deposit tadi ke pelaporan SPT-nya. Oke, berarti seandainya misalnya nih aku nggak punya saldo deposit, nanti dia bisa dari SPT tadi yang klik bayar dan lapor itu. Nanti dia akan keluar dua pilihan, ya. Kalau memang ada saldo deposit, dia akan keluar pilihan pilihan tuh. Apakah pembayaran menggunakan deposit ataupun menggunakan kode billing baru itu. Ya. Baik. Ya, dengan catatan adalah saldo depositnya cukup Kak Kusuma. Ya, cukup seperti itu. Ini berarti. Berarti kalau nggak cukup gimana tuh? Boleh nggak setengah-setengah? Nggak bisa. Nggak bisa? Jadi kalau misalnya kawan pajak harus memilih gitu ya. Kalau pengen menggunakan deposit berarti saldo deposit ditambah. Oke, gitu baik. Ya. Kalau misalnya saldo depositnya nggak cukup dan nggak mau nambah depositnya, mau nggak mau pakai kode billing biasa. Ya, tapi kawan pajak sekali lagi nggak perlu khawatir ya kawan pajak. Jadi sekarang itu saat ini dengan Cortex ketika kawan pajak buat billing terus lakukan pembayaran, saat itu juga SPT-nya terlaporkan. Oke, berarti kalau misalnya mau bikin billing langsung ke PPN kode 100, misalnya nih aku PKP Mas Dedi, ada buat faktur, terus nanti kalau dulu kan kita buat billing di e-billing kode 100 ya. Nah, kalau sekarang berarti udah nggak bisa ya bikin billing dulu kode 100. Nggak bisa. Berarti mau nggak mau, mungkin aku bikin kode deposit pajak. Nanti saat lapor, pilih tombol bayar lapornya, ambil dari deposit. Betul. Dan pastikan berarti harus saldonya cukup minimal sejumlah kurang bayar PPN aku. Betul sekali. Oke, ini tapi jujur kemudian loh kan pajak. Karena kalau dulu Mas Dedi ya, benar seperti dibilang Mas Dedi, habis bayar, aku masih harus nyimpen nomor NTPN. Betul. Ya, jadi itu yang salah satu lagi kawan pajak juga harus ketahui bahwa di Cortex itu kenapa kita
stepnya kita kita balikin ya ke marwahnya seperti itu. Jadi harus ada dasar awalnya. Jadi kalau misalnya ngomongin PPN berarti kita harus buat faktur dulu, kemudian kita jadikan SPT-nya baru nanti kemudian kita buat billingnya. Jadi menghindari apa? Menghindari terjadi kesalahan. Salah bayarnya salah bayar karena banyak sekali ya kawan pajak karena tadi ya untuk pembuatan billingnya di aplikasi yang lain gitu ya tidak sejalan dengan aplikasi pelaporannya seperti itu, makanya itu seringkali terjadi salah jumlah, salah bulan, salah kode bahkan ya kawan pajak sekalian. Makanya kalau dengan menggunakan Cortex, menggunakan kode billing ataupun deposit pajak itu sangat-sangat memudahkan bagi kawan pajak meminimalisir terjadi kesalahan bayar. Benar Mas Dedi, apalagi nih kalau misalkan kawan pajak kita sharing dikit aja Mas Dedi ya. Kita di KP Bank Kado juga pernah menerima nggak cuma 1-2 permohonan dulu Mas Dedi ya. Kesalahan pembuatan kode billing PPN tapi kebuatnya ke PPh 21. Betul sekali. Tadi soalnya mirip-mirip kan? Tadi sebut ya kawan pajak ya. Kodenya 211 sama 21. Betul. Dan itu apalagi misalnya bayarnya nih H-2 jatuh tempo lapor. Oh iya. Ya kan? Misalnya Maret jatuh tempo lapornya di akhir April. Bayarnya tanggal 28 April. Udah nggak konsen tuh. Salah tuh, ya kan? Hari ketiga udah kena sanksi tuh. Kayak gitu kan. Dari tanggal 1 Mei gitu Mas Dedi kan. Nah iya benar tuh. Benar kawan pajak nih bisa menghindari. Dan berarti Mas Dedi kalau misalnya nanti dia bisa langsung kebuat billing saat lapor, untuk unifikasi berarti billingnya satu untuk bisa langsung 2322 ya? Bisa ya, jadi itu sangat memudahkan sekali. Itu yang baru juga di Cortex ya, kawan pajak sekalian ya. Nggak perlu misalnya buat e-billing, misalnya e-billing 123, 122 nggak perlu. Langsung bisa jadi. Makanya nanti pembayaran pajak itu dia nguncinya sekarang di SPT-nya. Betul. Semua sama kawan pajak ya. Jadi SPT-nya bagaimana, jumlah pembayaran pajak berapa, maka billingnya itu yang akan keluar. Baik. Seperti itu. Terus nih Mas Dedi, seandainya aku mau atau wajib pajak juga nih ya mau mengisi deposit, kira-kira nih kalau wajib pajak mau ngisi tuh memperhitungkannya berapa sih? Aku harus ngisi berapa ya kalau aku mau pakai deposit gitu? Kan suka ada yang nanya nih, Pak, aku mau ngisi deposit dong, tapi kira-kira bagusnya berapa ya? Takutnya nanti kelebihan juga. Kalau kelebihan bisa dibalikin nggak? Kan suka kayak gitu ya wajib pajak. Itu gimana Mas? Jadi kalau mengenai berapanya itu nggak ada ketentuan ya. Jadi silakan wajib pajak memperhitungkan sendiri. Kira-kira ini mau depositnya, biasanya deposit ini di awal tahun ya, semua ya. Kira-kira nih nanti sampai dengan akhir tahun kita punya perhitungan pajak untuk pembayaran pajak kira-kira berapa ya? Silakan dibayar depositnya gitu ya. Kembali lagi ya, ini bukan suatu keharusan ya, bukan suatu keharusan. Jadi nanti, kalaupun misalnya depositnya digunakan untuk pembayaran SPT berikutnya dan masih ada sisa, gak usah khawatir kawan pajak, kita bisa kembalikan atau bahkan bisa digunakan untuk tahun pajak berikutnya. Berarti bisa semacam carry over year di tahun berikutnya. Betul. Dan bisa dikembalikan juga. Betul sekali. Jadi kalau misalnya sampai di akhir tahun misalnya kawan pajak ternyata masih ada kelebihan dan misalnya butuh gitu ya untuk cash flow perusahaannya seperti itu, bisa dimintakan pengembalian untuk depositnya yang sudah terbayarkan tahun lalu dan ada sisa gitu ya. Gitu. Terus berarti Mas Dedi kalau tadi dibilang saat nanti pas di pelapor nanti pakai PBK, berarti nanti kita bisa dapat bukti PBK-nya dong, deposit otomatis ada. Ada ya? Otomatis ada. Oke, nanti sebenarnya kawan pajak berarti ketika dapat bukti PBK itulah bukti bayar yang lebih terbaru dari deposit, di mana ini dipakainya kemana sih gitu ya. Dan gak usah khawatir juga nih. Nah ini satu lagi nih kunci dari deposit pajak itu adalah menghindari terjadi keterlambatan. Waduh, ya. Apa nih? Menarik nih. Jadi jadi begini kan pajak ya, seperti kata Kak Kusuma tadi ya, untuk pembayaran pajak deposit pajak menggunakan deposit pajak ya. Nah ini adalah tanggal bayarnya itu mengikuti tanggal depositnya kawan pajak. Jadi kalau misalnya kawan pajak melakukan pelaporan SPT masa April ya. Masa April itu kan misalnya katakan PPN ya, berarti itu kan di akhir Mei ya. Kalaupun misalnya kawan pajak misal melaporkan ternyata lewat ya, baru ingatnya di Juni seperti itu ya. Nah, kawan pajak untuk status pembayarannya karena menggunakan deposit itu tanggal bayarnya adalah tanggal deposit yang misalnya dilakukan di awal tahun.
Baik. Jadi oke, tanggal bayarnya baik. tetap tanggal misalnya 2 Januari. Karena pakai pemindah bukuan tadi. Betul. Oke. Nah, memang nanti tetap akan ada sanksi karena terlambatan Kalau lapor lapor, gitu. betul. Jadi cuma itu aja nih ya. Baik. Jadi kawan pajak nggak perlu khawatir lagi untuk terjadi sanksi yang berlipat-lipat kan seperti itu. Betul. Karena karena tadi bayarnya itu masih dalam tahap yang belum terlambat bayarnya kewajiban PPN tersebut. Betul, Gitu ya. betul. Kan kalau April baik itu lapor maupun bayar akhir Mei nih. Betul. Berarti kalau selama pembayarannya itu tidak melewati akhir bulan Mei, berarti tidak terlambat untuk pembayaran Ya, ya. betul. Kalau misalnya nih Mas Dedi, kan aku ada tagihan PPN nih bulan Juli. Ya. Batasnya itu kan di bulan Agustus ya untuk masa Ya, Juli. ya. Terus karena deposit aku nggak cukup, aku baru sadar nih Mas Dedi, waduh kurang 50 juta nih kawan pajak, udah tanggal 3 September. Berarti setengahnya itu mungkin nanti sebagian bisa kena sanksi gitu tetap Mas Dedi ya? Bisa kalau misalnya mekanisme Pembayaran pembayaran sebagiannya gini ya? betul, pembayaran Oke. terlambat ya. Jadi betul. untuk yang sebagiannya tetap akan mengikuti tanggal deposit awal Iya. gitu ya, aman gitu ya. Nah, sebagian lagi karena tambahan depositnya setelah jatuh tempo bisa jadi kena sanksi. Baik, Mas Seperti Dedi. itu. Dan berarti kawan pajak deposit ini memang adalah sebuah pilihan Mas Dedi ya. Betul. Bukanlah suatu kewajiban, kawan pajak bukanlah harus menggunakan deposit pajak, tetapi pilihan saja karena tadi dijelaskan juga kalau mau pembayarannya saat mau lapor silakan, tidak masalah. Ya. Tetapi paling perhatikan jatuh tempo pelaporan, jatuh tempo pembayarannya. Untuk PPN itu jatuh tempo bayar dan lapor masih sama-sama di akhir bulan. Betul. Kalau misalnya masa April, batas bayar dan lapornya di akhir bulan Mei. Betul. Tapi kalau misalnya untuk PPH kan pajak kayak ini perlu diingat, untuk PPH itu pelaporan SPT-nya di tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi apabila kan pajak ingin melaporkan SPT, misalnya unifikasi dan 21 bulan Juni, masa pajak Juni, itu paling lambat tanggal 20 bulan Juli. Begitu Betul. seterusnya Mas Dedi ya. Betul, ya. Tapi pembayaran pajak PPH-nya itu tanggal 15 bulan Juli. berikutnya, ya. Berarti bulan berikutnya Ya. Mas Dedi ya. Jadi silakan kawan pajak bisa diatur-atur lah bahasanya Mas Ya, Dedi ya. ya. Seandainya mau pakai deposit silakan, mau pakai billing sendiri silakan, tetapi diingat kapan tanggal jatuh tempo bayar, kapan tanggal jatuh tempo pelaporan kawan pajak. Oke, silakan untuk kawan pajak Bangka yang ingin bertanya ataupun yang lainnya ya. Karena jujur IG Live ini adalah salah satunya IG Live pajak di Selindung Pangkal Pinang Mas Dedi ya. Karena kantor sebelah punya Mas Dedi. Kayak gitu. Jadi satu-satunya IG Live pajak yang ada di Selindung Pangkal Pinang. Tentunya silakan kawan pajak bisa bertanya. Ketik saja di kolom komentar, nanti akan langsung kami jawab kawan pajak ya. Dan Mas Dedi tadi sedikit Mas Dedi bertanya soal tadi Mas Dedi menyebutkan soal ada pengembalian gitu Mas Ya, Dedi ya. Berarti ya. ini bisa dikembalikan. Nah, terus Mas Dedi, kalau kita ngomong pengembalian seandainya nih Mas Dedi, kita ini kan mengikuti deposit pajak juga ya. Ya, Seandainya aku mau bayar deposit pajak nih. 411618 100. Ya. Ternyata aku nggak ingat angka depannya, ingatnya angka 100 aja nih Mas Dedi. Ternyata 100 yang aku pilih itu misalnya PPNBM gitu Mas Oh, Dedi iya. atau yang lain. Ya. Nah, kalau kayak gitu bisa PBK nggak Mas Dedi? Nah, ini kawan pajak satu lagi ya, hal lain lagi yang hal baru lagi ya di pembayaran di ini Kodex nih. ya di bagian pembayaran ini ternyata memang di Kodex ini kita sudah nggak bisa sembarangan melakukan PBK. Nggak semua Baik. jenis pajak bisa di PBK. Dan berarti nggak semua hal bisa di PBK sekarang, Mas Betul, Dedi ya? betul. Oke, Gitu makanya nih baik. balik lagi nih kalau cerita deposit ya ini adalah satu-satunya opsi ya untuk menghindari terjadinya kesalahan bayar tadi, ya. Karena biasanya kan kalau di mekanisme sebelum Kotex ya Kak Kusuma ya kita bisa langsung nih buat billing tanpa SPT-nya jadi. Baik, Gitu ya. betul. Jadi kita ngitungnya manual, PPN-nya sekian, udah kita bayar. Nah, itu yang seringkali terjadi tadi, ternyata setelah SPT-nya jadi nominalnya kurang, nominalnya salah atau bulannya salah seperti itu ya. Betul. Atau bahkan kodenya salah. Kalau di tahun sebelumnya kita bisa PBK. Betul. Ya, sepanjang itu setoran belum digunakan di SPT manapun gitu ya, bisa kita PBK. Nah, sekarang udah nggak bisa. Gitu. Jadi ini mungkin nanti kita bahas berikutnya ya, Kak Kusuma ya. Oke, berarti di next episode topik nih. bagus ini ya. Nanti kita Boleh, ngomongin boleh. PBK ya di Kotex, terus
kalau nggak bisa BBK terus bagaimana gitu ya? Boleh, boleh. Tunggu aja nanti ya, tunggu aja nanti. Berarti nanti mungkin di bijak berikutnya kita Betul. akan membahas terkait tadi Mas Dedi Betul. ya. Nah makanya nanti balik lagi kalau misalnya terjadi kesalahan bayar ya nggak semuanya bisa di BBK. Jadi salah satu opsi yang bisa kawan pajak gunakan adalah deposit pajak. Dan berarti kawan pajak nih kalau seandainya kawan pajak tadi merasa salah bayar atau takut bayar, mungkin bisa konsultasi dulu Mas Dedi ya ke KPP Pertama Bangka. Dan selain ke KPP Pertama Bangka atau kantor pajak Bangka, kantor pajak Bangka ini memiliki 4 kantor di bawahnya. Itu ada KP2KP Sungai Liat, KP2KP Koba, KP2KP Montok, dan KP2KP Tobo Ali. Dan kita juga ada line WhatsApp helpdesk tentunya Mas Dedi ya. Di 0821 8167 4551 dan 0821 8167 4579. Silakan kawan pajak catat nomor tadi, dan juga kalau misalnya masih ragu bisa tanya dulu atau langsung datang ke kantor saja Mas Dedi. Betul, konsultasi langsung aja ke kita ya. Nanti ketemu juga sama kita ya. Betul, jangan sampai malah nanti salah bayar. Betul. Karena kan pajak, kenapa tadi kita juga rencana untuk next episode untuk salah pembayaran, kemarin-kemarin sudah ada yang salah bayar loh kawan pajak, dan gitu banyak ya ternyata. Banyak. Dan ya itu alurnya beda, bukan pemindah bukuan kayak gitu ya. Oke, di sini ada yang bertanya nih Mas Dedi dari akun IG Air Design. Cortex error ya? Pertanyaannya jelas. Oke, baik. Baik, kawan pajak ya kalau ngomongin Cortex error ya mungkin kami tidak bosan-bosannya ya. Sama kita nggak bosan-bosannya menyampaikan di kawan pajak bahwa memang Cortex ini masih dinamis sekali ya. Masih dinamis sekali bahwa banyak hal-hal yang mungkin sembari jalan seperti itu ya, sembari aplikasi jalan ini kita tetap lakukan. Mungkin ada apa namanya kesalahan sistem, error sistem. Kami pikir biasa ya, kita pikir biasa, dan itu tetap akan cepat ditangani oleh bagian IT, tim IT kita seperti itu. Nah memang dan itu bisa jadi mungkin salah satunya juga sinyal bisa ya, kalau semuanya bukan kita nyalain sinyal ya. Tapi ada beberapa kasus seperti itu di WPA lancar-lancar saja, ternyata di WPB mungkin ada yang nyangkut gitu ya, prosesnya seperti itu. Jadi mohon dimaklumi kawan pajak sekalian. Jadi memang aplikasi Cortex yang sudah digunakan oleh wajib pajak sejak 1 Januari 2025 itu memang apa namanya masih sifatnya masih dinamis ya, banyak dilakukan perbaikan. Tapi perkembangannya terakhir Kak Kusuma sampai dengan saat ini sudah mulai cukup bagus ya, sudah mulai cukup lancar ya kawan pajak ya. Sudah ada yang lebih smoothnya lagi. Betul, sudah semakin smooth saat ini dibanding di awal bulan-bulan pertama ya penggunaan Cortex itu ya tahu sendirilah mungkin kawan pajak ya itu kita banyak-banyak sabar ya seperti itu. Dan mungkin kawan pajak bila misalnya kawan pajak nih ingin tahu informasi mengenai kapan sih layanan DJP sedang kondisi maintenance ataupun misalnya sedang kondisi dalam perbaikan gitu kan pajak atau peningkatan layanan, kan pajak juga bisa update terus di Instagram DJP Ditjen Pajak RI atau di Instagram kami @pajakbangka untuk informasi kapan misalnya DJP menjadwalkan untuk peningkatan pelayanan. Ya. Betul Mas Dedi. Atau maintenance seperti itu ya. Seperti terakhir kemarin di hari Sabtu itu aku lupa di jamnya Mas Dedi ya, cuma di kemarin Sabtu itu sedang ada maintenance. Ya, jadinya dan DJP pun memberikan pengumumannya itu H-1 H-2 gitu loh Mas Dedi. Jadi bisa untuk mempersiapkan kawan pajak. Jadi bukan yang mungkin tiba-tiba sedang maintenance di hari-harinya ya. Betul, kayak seperti itu Mas Dedi. Dan juga DJP juga ini Mas Dedi ya, kita juga berkomitmen misalnya dari wajib pajak pun ada mengalami error, silakan disampaikan errornya. Kalau seandainya memang itu kendala teknis, pasti akan kita coba teruskan. Betul Mas Dedi ya, untuk nanti bisa ditangani oleh tim IT kami di kantor pusat. Kayak gitu kawan pajak. Baik nih, mungkin seperti kalau kita lihat di akun ini Mas Dedi kayaknya tidak ada yang bertanya nih Mas Dedi. Baik, nah berarti kalau untuk deposit pajak ya, yang aku tangkap Mas Dedi ya, sebenarnya ini adalah suatu kemudahan dan juga suatu inovasi yang bagus Mas Dedi ya. Karena tujuannya memang adalah untuk merapikan, mencegah hal-hal yang sifatnya salah setor, salah bayar gitu Mas Dedi ya. Daripada misalnya juga nanti udah H-1 masih salah bayar, salah setor kayak gitu Mas Dedi ya. Tapi tetap kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak bingung, konsultasilah terlebih dahulu daripada misalnya
kawan pajak mengiranya masih ada pembayaran PPN nih. Betul. Ternyata terbuatnya malah ke PPNBM, kan kita nggak tahu nih Mas Dedi ya. Karena kodenya juga mirip-mirip ya. Karena Betul. juga wajib pajak atau kawan pajak biasanya yang sudah kecenderungan membayar atau membuat billing Dari aplikasi pendahuluan ya sebelum betul. SPT-nya jadi. Nah itu seringkali tuh ya mengira-ngira ini PPN yang ini benar nggak ya kodenya ya. Betul. Ternyata ketika mau dipakai buat laporan SPT nggak bisa karena kan kodenya nggak sama gitu ya. Betul banget Mas Dedi. Makanya kawan pajak konsultasilah sesering mungkin saja Betul, Mas Dedi ya. betul. Apalagi kok untuk wajib pajak yang mungkin baru terdaftar nih. Betul. Sering-sering konsultasi, Baru jangan terdaftar takut. atau misal baru menjadi PKP. Jadi kalau selama ini taunya cuma pembayaran PPh, pelaporan PPh ketika baru jadi PKP gitu ya. Karena kewajiban PPN. Nah, ini bingung gitu ya, mulai dari pembuatan fakturnya sampai nanti pembuatan billingnya seperti apa. Ya. Kayak gitu. Makanya kan pajak jangan takut dengan kantor pajak tentunya ya. Konsultasi sesering mungkin saja, tidak apa-apa kawan pajak kayak gitu. Kita juga akan main dengan sepenuh hati ya Mas Betul. Dedi ya. Kita Betul juga sekali. ada tentunya ada moto-moto pelayanan yang kita terapkan di KP Pertama Bangka ini. Dan mungkin kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin mungkin ditanyakan oleh kawan pajak untuk Igel Fadari, mungkin materi kita sudah selesai nih Mas Dedi ya. Ya. Nah, mungkin ada sedikit pesan dari Mas Dedi? Oke, jadi sekali lagi kawan pajak ya untuk materi kita hari ini deposit pajak gitu ya. Pertama itu bukan suatu keharusan ya, itu perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai nanti wajib pajak mikirnya wah ini kita harus bayar deposit dulu ya supaya bisa bayar pajak. Enggak ya kawan pajak ya, ini salah satu opsi aja ya. Kalaupun kawan pajak mau pembayaran pembuatan billingnya setelah SPT jadi nggak masalah gitu ya. Oke, yang kedua ya kawan pajak untuk penyusunan SPT-nya ya mohon diperhatikan lagi step by step-nya ya. Jangan tiba-tiba nanti mencoba-coba untuk membuat billing sendiri. Iya. Ya, jadi harus ingat ya kawan pajak, pembayaran pajak itu harus stepnya harus jadi SPT-nya dulu. SPT-nya bisa ada SPT-nya, ada dokumen sebelumnya apa, bukti potong ataupun faktur pajak kan seperti itu. Jadi step by step-nya juga harus tetap dijalanin. Mungkin itu Kak Kusuma ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dedi ya atas materi yang sangat ciamik sekali dan juga atas pesannya juga ya, jangan sampai misalnya udah dikasih inovasi yang sifatnya lebih mudah malah tetap masih salah Mas Dedi ya. Baik, nah tapi sebelum ditutup karena pajak, aku mungkin izin berpesan juga Mas Dedi ya, menyampaikan pesan bahwa kawan pajak untuk selalu hati-hati terhadap indikasi-indikasi penipuan. Ya. Betul, ya, Mas itu Dedi. sekarang marak lagi ya. Marak lagi Mas Dedi ya, yang mungkin masih ada sedikit terjadi atau mungkin yang akan terjadi. Maksudnya kita hindarilah Mas Dedi ya, modus-modus penipuan yang kemarin-kemarin atau mungkin yang kayak kita nggak tahu kawan pajak ya, kadang tuh penipu tuh cerdik Mas Dedi soalnya ya. Kayak gitu. Makanya kalau udah ada terima pesan-pesan yang terindikasi penipuan, nggak ada salahnya kawan pajak bertanya langsung ke kita. Betul. Gitu ya. Apakah ini benar dari DJP atau bukan seperti itu? Karena modusnya ya mirip-mirip dan seolah-olah itu adalah DJP beneran gitu ya. Hati-hati misalnya ada yang tiba-tiba mungkin mengirim file APK, email mencurigakan, WhatsApp mencurigakan atau bahkan mengajak ini ada modus yang mengajak video call seperti itu. Betul. Ya. Atau mungkin yang seandainya nih Mas Dedi tiba-tiba mendapatkan atau pesan di telepon di hari weekend, gitu kan, bisa patut dicurigai juga tidak apa-apa. Nanti bisa langsung konfirmasi ke KPP atau mungkin bisa juga tanya ke AR-nya, representatifnya, bisa juga tanya ke helpdesk. Nomor ini bener nggak sih punya KPP Bangka gitu? Nomor ini bener nggak sih punya DJP seperti itu? Silakan konfirmasi agar hati-hati. Dan ingat, karena pembayaran pajak itu kita melalui kode billing kan pajak ya, bukan transfer, apalagi cash itu bukan kan pajak ya. Kita sudah menggunakan kode billing satu pintu di MPN ya. Di modul penerimaan negara kawan pajak. Baik kawan pajak, sekian di podcast kita kali ini. Sampai jumpa nanti di episode berikutnya di Kisah Pajak episode kedua Mas Dedi tentunya ya. Ya, di materi yang lebih seru lagi ya. Tentu. Ya, kita carikan ya materi yang lebih seru, banyak kisah yang harus kita sampaikan ya ke kawan pajak sekalian ya. Kisahnya apa? Tunggu saja. Tapi semoga kita berbeda dengan yang tetangga sebelah. Biar apa kawan pajak juga bisa menerima materi yang berbeda. Biar nanti materinya juga semakin lebih banyak lagi yang minimal
mungkin insight atau pandangan lain ya seperti itu ya. Tapi yang jelas tidak jauh-jauh beda dari aturan mainnya seperti apa ya, aturan perpajakan seperti apa. Jadi mungkin yang menambah hasanah ya bagi kawan pajak sekalian seperti itu. Betul kan pajak. Kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. See you on our next one.